Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas satu video sekitar 6 saham ya. Ada beberapa video yang saya bahas, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi silakan klik. Sebelum saya mulai pembahasannya, saya akan bahas dulu untuk event hari Jumat ini ya, tanggal 4 November 2022. Jadi saya akan mengadakan event untuk edukasi ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai diversifikasi saham-saham Amerika ya. Jadi bagi Anda yang ingin diversifikasi investasi atau trading ya di saham Amerika, jadi Anda bisa join. Di sana saya akan bahas bagaimana kita bisa memanfaatkan bear market dari Amerika yang saat ini sedang berlangsung ya, untuk mendapatkan profit yang besar ya. Jadi ketika bear marketnya sudah selesai, maka nanti saham-sahamnya mulai rebound ya, karena pada saat ini marketnya sudah mulai bottoming ya. Memang tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi bottom dengan akurat 100% enggak ya. Tapi beberapa analis juga sudah memperhitungkan harusnya sih sudah bottoming ya, seperti itu ya. Nanti saya akan bahas lebih detailnya di acara tersebut, apakah itu memang benar-benar saat yang tepat untuk masuk atau hanya sekedar sentimen sementara aja. Kuartal 3 earningnya yang beberapa yang bagus dia naik atau gimana, nanti akan saya bahas juga di meeting tersebut ya. Jadi Zoom meeting nanti untuk registrasi silakan isi formnya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, atau scan gambar yang saya berikan di sini ya, QR code-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya, saya masuk langsung ke pembahasan saham-sahamnya untuk minggu ini. Yang saya bahas kali ini untuk saham perbankan, terutama yang buku 4 bank besar ya. Jadi pertama saya akan bahas mengenai BMRI ya. Kalau kita perhatikan BMRI ini target 10.500 sudah tercapai ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya untuk perbankan. Jadi kalau kita perhatikan minggu ini dia akan berusaha lagi untuk breakout ke atas 10.500 ya. Jadi memang dalam pergerakannya di sini dia akan bergerak di range-nya di 10.000 dan 10.500 untuk BMRI. Jadi kalau kita perhatikan dalam minggu ini jika dia berhasil breakout ke atas 10.500 ya, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi dia akan lanjut trennya ke atas, atau kalau mau buy on weakness kita bisa tunggu di area 10.000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 10.000 kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Itu untuk saham BMRI. Weekly supportnya di 10.000 dia akan testing untuk minggu ini. Kemudian kalau dari daily chartnya, kalau kita perhatikan area buy on weakness masih tetap sama. Saya gambarkan ada 3, 10.000, 9.500 dan 9.000 ya. Itu area buy on weakness-nya untuk BMRI. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia turun di bawahnya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana memang kita untuk buy. Nah, kalau misalnya nggak mau buy sekarang, kita boleh buy high sell higher ketika dia breakout juga boleh ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 10.500, bagi yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 11.000 dan 11.500. Atau tunggu di EMA 20-nya. Karena kadang-kadang kalau untuk saham-saham yang sudah meninggalkan jauh di atas EMA 20-nya, suatu saat dia akan testing EMA 20-nya. Dia akan menembus ke bawah, ketika dia berhasil rebound lagi ke atas ya, mantul istilahnya ya, kita boleh buyback ya. Jadi selama EMA 20-nya masih mengarah ke atas, walaupun dia cenderung datar, tapi dia nggak mengarah ke bawah ya, itu akan merupakan titiknya untuk area buy on weakness-nya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Kemudian berikutnya untuk BBRI, apakah masih menarik Pak Sunar untuk minggu ini? BBRI masih berusaha untuk mencapai targetnya di 4.750 dan 5.000 ya. Nah, kalau kita perhatikan memang dia kurang lebih di tengah-tengahnya antara supportnya 4.460 dan resistennya 4.750. Jadi kalau mau buy, Anda misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness di 4.460, atau buy sekarang boleh ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up, dia akan menguji area 4.750 dan 5.000. Nah, kalau misalnya Anda mau buy high sell higher ya tunggu sekalian dia breakout. Di sini kalau kita lihat swing high-nya ada di 4.700 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4.700, kita boleh buy. Yang belum punya ya, buy high sell higher, naik ke atas 4.750, tambah lagi target price berikutnya di 5.000. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya. Nah, untuk daily chart-nya sudah saya gambarkan garis-garisnya kurang lebih sama.
jangan bingung ya, kok lebih banyak Mas Sunar ya. Memang kalau dari daily-nya dan weekly-nya, daily chart ini memang lebih gambar garis-garisnya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di sini, ini garis 4600 sudah saya gambarkan. Kalau yang mau tambah lagi atau average up ya, dia akan menguji 4750 dalam minggu ini ya. Kurang lebih seperti itu. Baiknya bertahap aja. Kalau misalnya ragu-ragu, Anda bisa tunggu buy on weakness di 4460 atau 4550 yang paling dekat ya. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi di bawahnya, berhasil rebound mantul ke atas, di sana semakin kita untuk buy ya. Jadi ada dua area di sini 4460 dan yang paling bawah di 4280 ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya untuk BBRI. Berikutnya untuk BBCA. Kalau kita perhatikan dari weekly-nya ini memang dia masih dalam range-nya 8.600 sampai dengan 9.000. Jadi kurang lebih di tengah-tengahnya ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah kalau dia berhasil breakout ke atas 9.000, dia masih ada potensial untuk naik ke atas 9.500 atau bahkan berikutnya bisa sampai ke 10.000 masih bisa ya. Jadi sejauh ini uptrend-nya untuk BBCA itu masih cukup bagus. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 8.600 atau 8.250 ya. Artinya kalau dia koreksi kemudian rebound mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy ya. Nah, maksimum buy on weakness di area 7175. Tapi menurut saya sih kecil kemungkinannya kalau dia balik lagi ke 7175 ya. Paling tidak mungkin kalau koreksi dikasih sampai 7750 ya. Kesempatan buy on weakness kalau misalnya dia koreksi rebound barusan kita buy. Tapi yang terdekat di 8250 sini ya. Mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Karena dia masih di tengah-tengahnya antara 8.600 dan 9.000 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Nah, untuk daily chart-nya saya sudah gambarkan juga area buy on weakness-nya ada 3, 8.600, 8.250 yang di bawah ini sekitar 7.950 ya. Atau yang bawah lagi 7.750 maksimumnya ya. Tentu terdekatnya. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, rebound mantul ke atas barusan kita buy ya. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah buy di sini ya, karena sudah saya gambarkan ketika dia koreksi kemudian rebound mantul di sana sebentar kita untuk buy. Jadi dalam minggu ini dia akan lanjut ke 9.000 ke atas ya. Selama di ini kalau kita perhatikan MA20-nya masih cukup baik ya. Masih cenderung datar tapi ini masih di jalur uptrend-nya. Jadi kesempatan baik untuk buy. Kalau nggak mau buy sekarang ya tunggu aja buy weakness lagi di 8.600, 8.250 atau pakai acuan dari MA20-nya. MA20-nya di 8450-an ya. Jadi kalau dia koreksi ke bawah, begitu dia berhasil nembus ke atasnya, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk BBCA. Ketika dia sudah memotong ke atas. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BNI atau Bank BNI. Kalau kita perhatikan weekly chart-nya di sini, memang sempat breakout ke atas 9450 ya minggu lalu. Ternyata penutupannya di bawahnya 9450. Jadi sebenarnya masih cukup menarik untuk BBNI ini. Kalau kita perhatikan swing high di sini di 9250 sebelumnya ya. Jadi kalau yang mau pasang trailing stopnya bisa pasang di 9250 atau 9000 ya. Nah, kalau misalnya mau buy on weakness, kita bisa buy on weakness di 8650 atau 7950 ya. Maksimum di 7275. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia turun ke bawahnya, kemudian dia berhasil rebound, kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness, kita bisa buy high sell higher. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 9450, kita boleh buy. Yang mau tambah lagi atau average up silakan ya. Naik lagi ke atasnya high-nya minggu lalu 9675, kita tambah lagi atau average up. Dia akan menguji resistennya 10.250. Di sini ada checkpoint swing high-nya di 9.900. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kita mau tambah lagi atau average up silakan ya. Ini weekly-nya untuk support resistennya. Kemudian untuk daily chart-nya memang garisnya sedikit berbeda. Terserah Anda mau pakai yang daily chart atau weekly chart. Ada yang suka pakai daily chart, ada yang suka pakai weekly chart ya seperti itu ya. Jadi saya tampilkan dua-duanya. Nah untuk daily chart-nya di sini buy on weakness masih tetap sama. Areanya ada 3, 8825, 8450 dan 8200 ya yang paling bawah di sini ya. Kalau 7950 menurut saya sih kemungkinan jangan ya, karena dia kalau turun lagi di bawah 8.200 resiko turun lagi ke bawah ya. Jadi maksimum ke 8.200 saja. Area buy on weakness itu artinya kalau dia memotong ke bawah berhasil rebound masuk ke atas, di sana semakin kita untuk buy. Yang terdekat adalah 9.000 ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, minggu ini dia berhasil naik ke atas 9375, ya kita boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 9.600 tambah lagi atau average up ya. Target price-nya 10.000 dan 10.500. Memang kalau kita perhatikan minggu lalu dia sempat high-nya di 9675 ya, tapi ternyata dia kemudian pull back ya.
Nah, kita jangan terlalu kaku. Kalau minggu ini dia berhasil breakout higher high, kita boleh buyback atau buy high sell higher, atau mau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Nah, kalau takut ya tunggu aja buy weakness di 8825 atau 9000 ya. Kurang lebih seperti itu. Memang secara trennya dia dari MA20-nya masih cenderung sideways, tapi ini sudah higher high ya, breakout higher high. Jadi masih menarik ya seperti itu ya untuk BBNI. Kalau mau buy silakan, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA atau Bank CIMB Niaga. Nah, memang Bank CIMB Niaga ini masih tetap sama, dia akan menguji area resistance 1170. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya 1080, 95 maksimum 960 ya. Jadi ini sebelumnya 2 minggu sebelumnya sudah dikasih nyentuh 1040 ya. Kemudian rebound mantul ke atas 1095, saya sudah sebutkan juga di analisa saham mingguan, naik ke atas 1095 boleh buy ya. Nah, dia akan menguji 1170 minggu ini ya resistennya. Nah, karena posisi closingnya di tengah-tengah, Anda bisa buy on weakness di 1095 atau 1040 ya. Artinya kalau dia koreksi, begitu dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi dia kalau berhasil breakout ke atas 1170, kita boleh buy atau tambah lagi ya, sudah punya ya. Target price berikutnya di 1245 dan 1290. Memang di sini resistennya ini 1170 lumayan kuat ya. Ini sebelumnya naik, kemudian nggak lama lagi turun. Kemudian di sini juga sama ya, ekor panjang ke atas semua ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini kalau breakout dia gagal lagi, belum tentu ya. Tapi belum tentu berhasil juga. Yang penting di sini adalah kita pasang trailing stopnya dan stop lossnya sesuai dengan acuan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup. Ini untuk daily chart-nya masih tetap sama. Di sini daily chart-nya garisnya di 1150 ya. Sedikit berbeda tapi jangan bingung. Nah, di sini yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kemudian kalau yang belum punya boleh tunggu area buy on weakness-nya di 1045 ya. Intinya selama dia bertahan di atas 1045 untuk BNGA ini masih cukup menarik ya kalau untuk mau buy on weakness. Nah, kalau nggak dikasih kita bisa gunakan acuan buy on weakness pakai MA20-nya. Karena suatu saat ya dia akan memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian ketika dia sudah berhasil rebound lagi memotong ke atas, di sana langsung kita untuk buy ya. Jadi istilahnya buy on weakness di jalur uptrend-nya. Nah, dia akan menguji resisten ini kalau kita perhatikan di sini ada swing high sebelumnya di 1165. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, dia berhasil naik ke atas 1165 minggu ini, kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 1200 dan 1250. Jadi untuk BNGA ini saya masih ada ya, masih hold ya. Memang terakhir saya sudah jual 50%, nah, tapi saya belum buyback lagi ya. Rencana saya kalau dia sudah berhasil breakout lagi, higher high naik ke atas 1165 ya. Jadi saya tambah lagi atau average up. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness ya tunggu aja di 1100, 1070 atau 1045 ya. Jadi garis-garis yang di bawah ini untuk acuan trailing stop dan stop loss, tapi juga untuk buy on weakness. Kalau dia turun, berhasil rebound, mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy ya. Jadi mudah banget kalau ngikutin saya, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan, pasang automatic order buy dan automatic order sell ya. Kurang lebih cukup. Ini kalau bentar saya perhatikan, oh satu lagi ya. BBTN ya. Nah, untuk BBTN ini bagaimana Pak Sultan? Kalau dari weekly chart-nya masih lesu banget ya seperti itu ya. Ya ini memang sering saya sebutkan, naik ke atas 1550 boleh buy. Ternyata kok minggu lalu udah naik, turun lagi Pak Sultan. Sebenarnya sih masih ada potensial ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1570, kita boleh tambah lagi atau average up target price dekatnya di 1660 dan 1780. Jadi sebenarnya BBTN ini memang masih cenderung lesu ya. Sideways-nya dia lumayan lebar sih kalau kita perhatikan dari swing low di sini dan swing high-nya 1430 ya di sini swing low-nya, dan yang swing high di sini kurang lebih 1625. Jadi masih di tengah-tengahnya. Kalau mau buy on weakness ya boleh sekarang, boleh atau tunggu sekalian 1430 kalau dia ditembus ke bawah. Begitu dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana langsung kita untuk buy ya. Stop loss maksimum di 1375 kalau yang sudah punya ya. Jadi kurang lebih cukup ya ini untuk weekly-nya. Kalau untuk garisnya untuk daily-nya di sini area buy on weakness saya sebutkan di 1550 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1550 kita boleh buy. Memang penutupannya gagal ya, ditutup di bawahnya 1550. Jadi pasang aja trailing stop-nya di 1515, maksimum stop loss-nya pakai acuan 1450 di sini ya. Ya sebenarnya masih bagus nggak Pak Sultan untuk BBTN ini? Masih ada harapan ya. Karena dia di sini kalau kita perhatikan MA20-nya mulai mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya.
Nah, kalau kita perhatikan candle-nya merah-merah semua ini Pak Suntar. Kalau dia higher high, ini terakhir higher high hari Jumat ya 28 Oktober, dia juga candle-nya merah. Nggak lama lagi dia ditutup di bawahnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya masih cukup potensial ya. Kalau misalnya sudah buy, pasang stop loss-nya di 1515 atau buy on weakness di area 1515 ya. Ketika dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian kalau dia sudah berhasil rebound lagi, memotong ke atas lagi, di sanalah sebenarnya kita untuk buyback ya. Nah, kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Misalnya kalau 1550 kalau kita perhatikan wah cenderungan naik turun ya sekalian aja kalau dia breakout ke atas 1570 ya hanya hari Jumat kita boleh buy target price dekatnya 1610 dan 1660. Target price itu bukan berarti jual enggak ya. Jadi kita kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas target price yang sudah kita tentukan ternyata dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi mau tambah lagi atau average up silakan ya. Kurang lebih cukup ya untuk saham-saham perbankan. Jangan lupa cek playlistnya untuk video yang lainnya untuk periode minggu ini tanggal 31 Oktober sampai dengan 4 November 2022 ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Kemudian yang baru saya kenal jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Cukup ya. Sekian, terima kasih.